Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya Indonesia. Mari anak-anak, kita simak materi video ini bersama-sama. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman dan kebudayaan, mulai dari bahasa, pakaian adat, rumah adat, senjata, alat musik, makanan khas, tarian, lagu daerah, upacara adat, suku daerah, agama, dan masih banyak lagi keberagaman yang ada di Indonesia. Terhadap keberagaman tersebut, sikap yang harus kita miliki adalah sikap saling menghormati terhadap keberagaman yang ada. Jadi, kita harus bangga terhadap keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia, dan kita harus menjunjung tinggi rasa menghormati terhadap keberagaman budaya daerah lainnya. Nah, keberagaman yang dimiliki Indonesia disebabkan karena wilayah Indonesia yang strategis, yaitu wilayah Indonesia berada di dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan berada pada dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak keberagaman. Selain keberagaman di Indonesia dipengaruhi oleh jumlah pulau yang sangat banyak. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Karena memiliki banyak pulau, menyebabkan bangsa lain mendiami pulau tersebut dengan membawa pengaruh kebudayaan. Jadi, keberagaman di Indonesia itu disebabkan karena letak Indonesia yang strategis dan wilayah Indonesia memiliki banyak pulau. Nah, manfaat apa yang dapat kita peroleh dari keberagaman di Indonesia, anak-anak? Yang pertama, sumber pengetahuan bagi dunia. Jadi, karena di Indonesia ini memiliki banyak sekali keberagaman, maka Indonesia ini bisa dikatakan sebagai sumber pengetahuan bagi dunia. Karena di negara lain keberagamannya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Jadi orang luar negeri ingin mempelajari, ingin mengetahui
keberagaman yang ada di Indonesia. Manfaat kedua, anak-anak, memupuk sikap toleransi dan alat pemersatu bangsa. Jadi, dengan adanya keberagaman di Indonesia, maka manfaatnya untuk kita sebagai bangsa Indonesia yaitu memupuk sikap toleransi, sikap menghormati, sikap hidup rukun. Karena jika kita bertoleransi, hidup rukun, saling menghargai, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan. Manfaat berikutnya yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme. Artinya, dengan banyaknya keberagaman di Indonesia, maka menumbuhkan kita rasa cinta tanah air bagi negara Indonesia. Nah, sekarang cara melestarikan kebudayaan. Anak-anak, kebudayaan atau keberagaman yang ada di Indonesia itu harus dilestarikan. Kenapa? Agar keberagaman kebudayaan di Indonesia itu tetap terjaga, supaya generasi penerus kita bisa merasakan, bisa menikmati, bisa melihat keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara kita melestarikan kebudayaan di Indonesia? Yang pertama, kita harus bangga menggunakan produk-produk lokal. Produk lokal ini berarti produk-produk buatan Indonesia. Misalnya batik. Nah, batik ini merupakan warisan dari negara Indonesia. Kita harus bangga menggunakan pakaian batik. Bukan batik saja produk dari Indonesia, masih banyak lagi misalnya makanan khas. Nah, kita harus bisa menikmati atau mengkonsumsi makanan khas daerah Indonesia. Kita jangan sering-sering loh memakan makanan luar negeri seperti hamburger, pizza, terus fried chicken. Nah, itu merupakan produk-produk dari luar negeri. Agar tetap lestari, maka kita harus mencintai produk-produk buatan Indonesia. Cara melestarikan yang kedua, kita harus mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. Misalkan pada pelajaran IPS ini, kita telah mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. Maka kita sudah melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Cara melestarikan yang ketiga, menjadi duta budaya Indonesia di luar negeri. Misalkan kita dikirim oleh negara Indonesia sebagai perwakilan budaya untuk memperkenalkan kebudayaan yang ada di Indonesia ke luar negeri. Dengan kita memperkenalkan, mempromosikan, maka masyarakat dunia akan tahu dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, sehingga kebudayaan Indonesia akan tetap lestari atau terjaga. Nah, yang keempat, mengikuti kegiatan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Misalkan
ada lomba pameran makanan khas. Nah, dari situ kita bisa mengikuti lomba pameran makanan khas. Kita bisa memamerkan makanan khas dari budaya kita. Misalkan ada lomba fashion show batik nasional. Nah, dari itu kita bisa mengikuti fashion show dengan menggunakan batik dari ciri khas daerah masing-masing. Masih banyak lagi ya kegiatan kebudayaan yang dapat melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Nah, anak-anak, itulah cara kita melestarikan kebudayaan di Indonesia. Nah, untuk menguji pemahaman kalian jawab soal nomor 1 ya. Bagaimana sikap kalian terhadap keberagaman budaya di Indonesia? Pertanyaan kedua, cara apa yang bisa kalian lakukan agar dapat membantu melestarikan keberagaman budaya di Indonesia? Dan yang ketiga, ceritakan satu provinsi dengan ragam budaya kalian ketahui atau yang menarik perhatian kalian. Jadi kalian memilih provinsi mana yang menurut kalian menarik. Dari situ kalian bisa menuliskan beraneka macam ragam budaya. Nah, kalian bisa membuat dalam bentuk peta pikiran di kertas HVS dan hiasilah agar menarik. Nah, untuk nomor 3, contohnya anak-anak. Contoh dari peta pikiran. Nah, ini kalian membuatnya untuk soal nomor 3 seperti ini. Nah, yang di tengah itu ada gambar lingkaran. Kalian bebas bisa membentuk pola gambar sekreatif kalian. Nah, di situ kita melihat Provinsi Sumatera Barat. Nah, di Provinsi Sumatera Barat itu apa saja ragam budaya yang kita pelajari? Nah, kita bisa menuliskan rumah adatnya, yaitu rumah Gadang. Terus apa lagi? Bahasa yang digunakan, yaitu Padang dan Melayu. Terus ragam budaya lainnya, alat musik tradisional yaitu saluang dan talempang. Kita bisa menuliskan tarian tradisionalnya yaitu tari pasambahan dan tari piring. Dan kita bisa menuliskan lagi anak-anak makanan tradisional yaitu sate Padang dan dendeng balado. Kalian masih bisa menuliskan keberagaman budaya yang ada di Sumatera Barat. Misalkan sukunya yang ada di Sumatera Barat. Kalian bisa lagi menuliskan pakaian adatnya. Kalian masih bisa lagi menuliskan bahasa daerahnya dan lain sebagainya. Ini hanya sebatas contoh anak-anak. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.